Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al maut babun wa kullun nas dakhilu. Sadaqallahu azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Dusun Baru 2 beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku tengok masuk sini tadi sama baik kering nyokek Bengkulu. Berarti belum juga hujan. Lah hampir 4 bulan kita kemarau. Pertama kita mesti waspada dengan api. Hati-hati buang puntung rokok. Yang kedua, barangkali ada yang pas sumurnya penuh dengan mata air. Berbagilah. Kalau misalnya orang minta air, tapi kalau dia pakai listrik, jangan pula 14 kali sehari turun mari. Genset kawan untuk kita. Numpang boleh. Kalaupun ada pacak nyuci di situ, kira-kira. Maaf ngomong kadang-kadang kita merawat sumur, yang numpang ni buang softtek di situ. Ya berhijau pula di sumur kawan. Karena kita musim kemarau. Orang ngomong cemano ni Pak Ustaz, neman kemarau. Saya kecek sabar. InsyaAllah kalau hujan kelak tidak kemarau lagi. Yang kedua, ada kerisauan dari kita masyarakat desa, khususnya petani sawit. Andai kata sampai Desember, aku dengar dialog baiknya, karena betul-betul tidak kenal dengan aku. Aku duduk baik di situ di warung. Macet nian kalau sampai Desember. Ya ngapo kata yang lain. Sawit itu kalau lah sampai Desember ini, diperkirakan bukan lagi ngetrek lah, tapi tidaknya buah kata orang. Kini buah itu ringan dan kecil. Harganya naik tapi buahnya ringan kecil gara-gara kemarau. Yang lainnya nyeletuk. Wah, tidak perlu nak kita khawatir, Tuhan ngatur dunia ni. Kita selama ini tidak pakai sawit, berezeki juga. Jawab juga yang lainnya, ya nian pulau. Desember habis, masuk 2024, musim caleg waktu tu kelak. Kalau dari situ rezeki kita katakan. Ay, aduh bah. Iya. Alhamdulillah. Malam ini ketujuh dari wafatnya almarhum guru kita Dahani. Alhamdulillah dalam 7 malam ini, malam pertama 2, 3 rami dan malam ini juga cukup rami. Karena kita terbagi, karena minat masuk sini tidak pacak, paksa mutar lewat penanding.
Karena jalan itu dipakai, karena sempit mungkin tempatnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafat masing-masing kita tu kelak ada dua istilah. Ada kita istirahat, ada orang yang istirahat. Yang padek tu kita istirahat. Kayak almarhum ni kan, dia istirahat. Guru lama, guru agama. Nyo beda guru lama ke guru baru. Beda pak. Kalau guru lama tu, nyo tidak ngijo gaji. Bukan tidak nak bergaji. Tapi terbiasa dengan waktu itu. Ini. Kini guru baru, jangan terlambat gaji. Kepala sekolah tu tidak pacak balik. Takaran. Itu. Yang kedua, kalau guru dulu memang jiwanya jadi guru. Sekarang tu tidak ada pilihan. Yang paling banyak direkrut guru ya. Maksud tes lewat guru. Gitu. Sekolah SD. Masuk SMP. Berikutnya STM. Masuk YIN. Tidak ada nyambung gitu. Kalau SMP, SMA, masuk ke UNIM, sama-sama umum. Kalau MI, MTS, Alia, masuk YIN, agak nyambung. SMP-nya umum, masuk lagi STM, keluar STM, masuk YIN. Kemana nyambung-nyambung itu? Tapi nasib orang kita tidak tahu. Apa maksud istirahat? Istirahat itu dia tenang di situ. Menikmati hasil dia selama hidup dan ketokohannya sebagai guru sekaligus guru agama itu menjadi sesepuh dan menjadi panutan bagi masyarakat. Yang ngecul nih kita mati orang istirahat. Dapat kabar si anu ninggal. Ngenian itu tuh. Iyo, alhamdulillah kata kawan. Nah itu orang istirahat artinya. Gara-gara kita mati orang istirahat. Nah, ngapo? Wai, neman beleh itu. Amu nyelamati mujur lah, woi katakan. Kalau pacak tenang dikit kita nih. Nah itu orang istirahat. Nah kita yang berharap tuh kita istirahat. Kalau mati itu pasti itu. Ada seorang dosen namanya Raymond Moody. Ini bukan orang Lubuk Durian. Orang Amerika. Iya. Dia ini di samping dosen juga dokter dan psikiater, psikolog, paham jiwa orang. Hebatnya kalau orang berobat dengan dia nih sehat galau. Karena dari sisi kejiwaan dia bagus, dari sisi analisis penyakit dan ngasih resep tuh. Nah, kelang-kelang itu kan hanya pegawai negeri juga dosen. Mahasiswanya nanya, Pak dosen nanya, "Yon, kalau orang berobat dengan Bapak tidak diragukan lagi, sehat galau insya Allah. Kami nak tahu, apa mati menurut Bapak?" Karena dia ini dosen, bukan dosen kaleng-kaleng, tidak hendaknya jawab. Pertanyaan itu belum bisa saya jawab, katanya. Saya nak penelitian dulu, nak riset dulu, nak nyari jawabannya. Tidak dijawabnya. Maka dia kirim surat ke seluruh rumah sakit di Amerika tuh. Nanyo, ada tak orang di rumah sakit Bapak ini yang mati balik hidup lagi? Kalau ada, saya minta datanya, ini email saya. Dibalas oleh rumah sakit. Ada orang 10, ada orang 15, ada orang itu. Ada yang mati 2 jam hidup lagi, ada yang mati 3 jam. Mungkin kata kita mati suri. Yang suri-surinya ada 2. Ada timun suri, ada mati suri. Nah, yang ini mati suri. Dapatlah sekitar orang 150. Nah, orang 100 ini dipilihnya secara acak, diwawancarai. Bukunya lah terbit ini. Dan orangnya 4 tahun yang lalu masih hidup. Raymond Moody ini. Tak kalau kini. Lala mau puluh tidak WA-an dengan aku. Karena aku tidak punya WA dia.
Judul bukunya Life After Death. Hidup setelah mati. Ditanya dengan orang 100 nih, macam mana perasaan ketika mati itu? Jawab orang 100 nih hampir sama. Waktu mati dicabut ruh itu, apa di sekitar itu masih bisa terpantau. Anak nangis, bini nangis, atau suami nangis, atau tetangga berdatangan, masih terpantau. Habis tu katanya masuk ke lorong yang gelapnya. Apa yang ditengok? Ya macam mana nengok gelap katanya. Terus naik ke atas. Itulah makanya orang mati itu matanya pasti melotot. Kan nengok ruhnya ke atas. Sampai habis lorong tu ada terang matahari kira-kira beberapa jengkal dari pala. Tapi sejuk rasanya. Nyaman, tidak panas. Nyaman. Disitulah keanehan yang terjadi. Apa kan? Dalam hitungan menit, seluruh perbuatan kita semasa hidup digambarkan galau. Diputar galau. Macam mana merubah undang-undang, umur 40 tahun pacak jadi cawapres. Aduh di situ. Tergambar situ. Supaya anak beli pacak nyalon. Macam mana Sambo membunuh, nembak, tergambar situ. Dan model itu orang juga sibuk nyari-nyari kakek Zeus atau Leng Gacor tu nampak galau. Nah ini, ada galau. Setelah itu naik ke atas. Ada yang mentok katanya. Tidak pacak naik lagi. Nah disitulah balik hidup lagi. Ada yang tegur, kau nak ke mana? Kira-kira bahasa kita tu. Tidak bisa, belum waktunya kan naik. Hidup lagi. Yang itu yang tidak sama. Nah kalau kita dikaitkan dengan hadis, ternyata sama ini. Di hadis, orang yang mati, itu ruhnya naik ke atas, cuma tempatnya beda. Ada namanya Iliyin, ada namanya Sijin. Orang yang baik, itu ruhnya dibawa ke atas, tempatnya Iliyin. Baunya nanan. Di langit pertama itu kaget malaikat. Bau apa nih? Bau arwah dahani. Berangkat langit 2, langit 3 sampai ke Iliyin. Nah bagi yang matinya jahat, su'ul khotimah bahasa kita tuh, ruhnya tuh busuk. Di langit pertama, doa embau dia nih, kata tubuh malaikat tu, pacak bahasa talo. Malaikat tu, pacak bahasa Serawai. Embau ruh jemu Papua, bukan orang kita rupanya. Orang Papua. Dengan ruh jemu Israel. Itu busuknya. Dan secara ilmiah memang bangkai manusia itu lebih busuk daripada bangkai makhluk selain manusia. Ayam mati itu busuk, tapi tidak sebusuk manusia karena ayam itu makannya biji-bijian, kacang, jagung, padi. Kambing itu makanannya rumput-rumputan. 41 macam rumput. Dikasih rumput yang ke-42 dan tidaknya. Nah kalau kita manusia ni dari akar sampai ke pucuknya bermakan galau. Ubi kan akar tu kita makan. Batangnya talas kita makan. Bunga tu bunga kates, bunga kol kita makan. Daunnya daun ubi, pucuk ubi, daun kol kita makan. Yang diayak kita makan. Yang di laut kita makan. Yang di darat kita makan. Tidak cukup itu aja. Besi, semen, kertas. Bermakan galau. Itulah embaunya tu. Angit busuk. Nah itu manusia. Nah ini proses masing-masing kematian kita. Nah, tinggal macam mana kita menjemput kematian. Urusannya sekarang tu bukan masalah berapa lama umur kita. Tapi berapa sisanya lagi. Itu yang terpenting tu. Walaupun kita 40 tahun umur, tapi tinggal 2 hari lagi. Itu yang penting itu tuh. Bukan masalah berapa lama hidup, tapi berapa sisanya lagi. Berapa Pak Ustaz? Nah itu yang kita tidak tahu tuh. Karena kita tidak tahu, mestinya kita persiapkan. Sehingga kematian kita jadi tempat istirahat itu tadi. Ini. Kalau urusan-urusan sosial, tidak usah kita ragukan. Maaf misalnya, di dusun baru ini ada orang meninggal. Sembayang belum pernah. Puasa nido.
Jaat ke mati misalnya. Tapi nya Islam. Dibawa ke masjid, masih akan ditanya Pak Imam tu selesai sembahyang. Kita jadi saksi. Almarhum ni orang baik. Baik kata kita. Baik dia. Siapa nak jawab jahat itu? Saya pengajian di Bengkulu ditanya, ada gunanya kita jawab baik tu tak Pak Ustaz? Saya bilang ada lah, paling tidak doa. Seburuk-buruk manusia ada juga baiknya kalau. Sebaik-baik manusia ada juga buruknya. Ya tidak ada guna, tidak usah kita jawab lah, keruan barang ni tidak baik kan. Nah itu. Yang kedua, sosial kita ini tidak usah, apalagi maaf, kita di basis Nahdlatul Ulama NU. Ada orang mati bunuh diri, masih ditahlilkan di dusun ini. Bunuh diri itu kan neraka tempatnya. Lah nyata, karena haram bunuh diri itu, tidak boleh. Dari salah satu dosa besar itu adalah mati bunuh diri. Masih ditahlilkan. La ilaha illallah. Ada yang gamin. Mati bunuh diri, kan awun. La ilaha illallah. Ada gunanya kita tahu. Ada. La ilaha illallah. La nyampai ni dah terserah lah situ. La ilaha. Itu secara sosial kita. Yang jadi masalah apa sampai apa tidak kan bukan urusan kita. Tapi kalau orang tu mati dengan kematian yang baik, kepribadiannya baik, puas kita nahlilkannya. Tidak ada keraguan kita melapaskan ayat. Malah kata Pak Imam kita awali Yasinan tahlil dengan umul kitab ala hazihin niyah khususnya ruh al-fatihah. Tidak ada ragu-ragu kita membacanya. Tapi kalau mati bunuh diri, kita tengok ini. Baca. Sampai dan entah katakan. Nah ini tentang kematian. Tinggal macam mana lagi kita. Barang yang di model-model ini bukan barang yang aneh, bukan barang yang asing. Mati karut banyak, mati luar ada. Dulu mati gara-gara setua, tinggal ketingnya baik itu. Kini setuanya di jalan tu. Tiap minggu ada kecelakaan. Itu setuanya tiap hari kata Pak Haji. Nah ini setua zaman kini itu. Apakah itu mati buruk? Wallahu a'lam bisawab. Belum tentu orang yang meninggal di masjid itu juga mati baik. Ngapanya lagi buka celengan. Orang lempar dengan batu. Mati. Mati di masjid juga. Nah, kematian yang baik dengan buruk itu berdasarkan kitanya. Maka kita urus diri kita masing-masing. Jangan ngurus orang. Ada orang ngecek mati mendadak. Tidak ada istilah mati mendadak. Kalau tidak pakai penyakit, syarat mati itu dia memang tidak ada sakit. Oi mendadak nian Pak Ustaz. Umur berapa? Umur 45. Mendadak apa? Dari lahir tu siap-siap lah bakal matilah. Lah 45 tahun masih mendadak. Mendadak apa? Tapi kalau tidak pakai sakit, mati memang tidak harus mesti sakit dulu. Dan orang sakit belum tentu mati galau. Bergelimpangan di rumah sakit tu kadang-kadang penuh tempat tidur tu. Tidak ada lagi ruangan. Katanya maaf Pak, tidak ada tempatnya. Cacam sebesar ini rumah sakit tidak ada tempatnya. Di pip-pip penuh tu. Di kelas-kelas penuh. Di ekonomi sesak. Sakit galau tu. Tidak mati galau. Karena memang bukan itu syarat. Mati itu syaratnya ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Siapapun di dusun baru ni, naknya suku Jawa, suku Padang, suku Bugis, suku Rejang, suku Lembak, mati diurus secara Islam kalau agamanya Islam. Kalau agamanya non-Muslim, kita tidak boleh. Nyo Kristen, tidak kita mandikan. Tidak baca. Nyo nak pakai jas. Kita nak tahlilkan, tidak baca. Nyo nak pakai nyanyi. Haleluya. Nah, kita tidak hafal yang macam itu tu. Beda. Jadi makanya, bukan kita tidak ngurusnya karena beda caranya. Biarlah mereka yang ngurus. Tapi kalau datang Pak Ustaz, boleh datang. Itu. Doa, boleh aja kita doa. Sampai tidak kan bukan tugas kita yang nyampaikan itu. Paling tidak kita doa, kami turut berduka cita. Mencari kami ini baca Yasin. Di sini tidak baca Yasin. Ya, ada tergeletak dipakai jas. Berhari-hari itu kalau aku tengok di kota tu. Nego hari lum juga dikuburkan.
Entah, bernyanyi, pakai organ di depan tu. Nah, model ini cara orang kan. Cara kita tidak. Makin cepat orang Islam tu, makin bagus. Kadang-kadang yang tidak ngertinya, anak tunggu aku. Anak di Papua situ. Nah, ini yang jangan. Sampai 24 jam tu tidak boleh. Nah, ini tentang kematian. Lalu berikutnya, untuk keluarga yang ditinggalkan. Khususnya, istri dan anak-anak. Kita ni dengan orang tua ni masih jauh nian. Pertama, lah mati baru ngecek. Kalau ada utang bak kami ni mohon diikhlaskan. Amai dak ikhlas tolong tagih. Almarhum dak bawa utang. Sambil nangis tu. Melah kita rubah. Amun gi ado nyawa mak bak kita tu, tanyalah kini. Mak bak, anak kabudi ginilah lepas galau. Kami inilah besar-besar. Urusan rezeki, urusan nyawa, urusan Allah. Ada dak utang kabudi gini? Iyo yang lum kira-kira dibayar. Katanya tidak ada, alhamdulillah. Ada di situ utang warung. Beli beras sekian, beli itu, bayarlah. Itu. Tapi kalau nunggu mak bak ngecek bayar hutang kami, ngut kiamat tidak terkecek. Rejak terkecek. Selaku orang tua minta anak bayar hutang tu tidak terkecek. Nah, tinggal kita baik itu urusan. Jadi kita rubah kalau gaib lah tua, tidak ada ketentuan gaib mati luan atau kita mati luan tu. Tapi yang jelas cara kita. Supaya nanti dia wafat, kita pacak ngomong di jamaah tu. Bapak kami tidak meninggalkan utang. Mak kami tidak meninggalkan utang karena sudah kami selesaikan. Kekalu giado yang lain. Bablah kami tanya umpai ini, lah selesai galau dan sebagainya. Kalau hal-hal yang lain, akan tetap kita selesaikan. Inilah mati, kita tidak tahu. Bab urusan hutang ni rentan. Sering saya ceritakan, ini masalahnya dikatakan sepele, salah. Saya pernah dengar orang teleponan. Yang nelpon tu ngecek. Boleh tahu si anu meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Tidak tahu. Ngapa sakit apa? Tidak sakit kecelakaan. Di mana? Di Palembang. Terus, ngapanya ke Palembang? Ngurus mertuanya. Balik dari rumah sakit kecelakaan meninggal. Yang nelpon nanya. Lah beres utang dengan ibu. Lu ada rupiah pun. Cak mana tu? Biarlah Allah yang ngatur. Saya dengarnya telepon tanca itu tu terletuk juga. Saya bilang, nyo seberapa besar utang tu sampai biarlah Allah yang ngurus. Dijawab orang tu, bukan masalah besarnya Pak Ustaz, masalah caronyo. Nyo apa pula caron? Yang meninggal tu pernah ngambil barang. Ditanya oleh ibu tu, kau nak ngambil ini kira-kira terbayar apa tidak? Weh, mak aku ngambil terbayar katanya. Oh, mak kita terang-terangan baik. Nak cash, nak kredit, pacak kredit, pacak kredit baiklah itu. Catat, barang diambil, tidak pakai DP, kredit. Begitu ditagi, ditelepon, tidak ngangkat, di WA centang biru, tidak membalas. Ganti nomor, baru dia ngangkat. Kebilo pacak bayar. Iya Allah yuk, maaf ni, kebilo ayuk pacak datang ke rumah, petang kelak. Datang petang kelak, betutup rumah tu. Nah, mudah-mudahan ngut mati. Inilah yang dimasukkan cara tu. Kalau kita belum ada duit, kan biasa-biasa baik. Maaf nian, yuk. Meleset perkiraan ini. Ngapa model ini rezeki aku kini? Maklum orang. Aku bayar dikit, bayar dulu pocak tak? Mungkin pacak. Nah, ini belum terbayar dan ada etika untuk membayar. Ini yang jadi masalah tu. Bukan masalah nominal duitnya tu 100, 200. Kini kan lah. Manu, lah heboh tu. Minjam dulu 100 gitu. Lah tren di TikTok. Minjam dulu 100. Ngapo ini mencuat karena galak minjam tidak galak kembali gitu tuh. Nah, ini. Lalu kepada anak-anak, ada di ibu kota Saudi, jauh ini contohnya. Ibu kota Saudi ini Riyadh namanya, Jeddah kata orang. 3 beranak dia tuh. Baknya lah meninggal. Ada maknya, anak lanangnya 2. Kalau nak belajar macam mana cara dengan orang tua, belajar dengan kisah ini. Kisah nyata nih. Nyewa di apartemen setahun tu sekitar 24.000 real. Lebih kurang 80 juta setahun itu.
Di situ memang mahal hidup. Anak lanangnya dua nih kerjanya naksi. Setiap hari ngumpul duit. Terkumpul duit itu baru 10.000 real. Dilipat, masukkan kantong kresek, ditaruh di bawah bantal. Duit itu. Anak dua ini naksi. Maknya masuk membersihkan kamar, ketemu duit itu, berjejia lama. Ya Allah, cak mana lagi Tuhan ngecek dengan anak dua ni. Maju main kartu. Ampun aku anak dua model ini. Dibakarnya duit itu. Dikiranya kartu. Anak bungsunya balik, tidak tahu masalah, langsung disemprotnya. Kebilo kamu nak berubah, bak kamu lah ninggal. Maju main kartu ni. Anaknya tidak ngerti. Ngapa lama ni mana? Kartu yang di bawah bantal tu lama bangkar. Biar kamu ngerti. So anaknya diam. Yo, nangis anaknya tu kan dimarah maknya. Lalu lah besar kanan. Tapi tidak sepatah kata pun dia menjawab dan sebagainya. Dan kakaknya balik. Adiknya ngomong. Bang, kira-kira bahasa gitu kan. Duit yang 10.000 real tu lah dibakar mak. Ngapo? Mak marah, dikiranya itu kita main kartu. Awak lah bertahun-tahun tidak pernah main kartu. Tidak ada yang ngerti main kartu tu. Apa kau jawab? Kecek kakak itu. Tidak ada ku jawab apa-apa. Kau kecek itu duit. Tidak, syukurlah. Katanya kan. Mak kita lah nanggung besarkan kita. Mak kita lah sarung besarkan kita. Duit pacak dicari, dek katanya. Yang penting mak jangan sampai tahu. Hilang duit 10.000 tu dikiranya kartu. Jangan. Kalau orang rejang. Cua aku mau nama taci keten bam ku mai. Cigap jako ku mau jawab itu ai. Itu sama kita Serawai. Kina ikudai antak kamu bakar itu tahu tancei itu. Kalau kita maknya sampai tidak tahu. Anak dua tu nangis, nyium kaki, maknya minta maaf. Kami ampun, tidak main kartu lagi. Biar maknya senang. Berjanji. Itu kita. Macam mananya dengan maknya begitu santun. Nyo kita kadang-kadang tidak banyak anak maknya. 5 beradik. 5 beradik ini sebuntutan manjang. Alangkah nanggungnya. Jangankan yang mati. Yang hidup baik nanggung mereka. Kenapa? Jadi doa orang. Tegalau lagi anak siatu. Ngapa? Bak mak masih hidup. Maju. Bercikil. Alang pula kesempit hati kata orang. Itu doa orang yang masih hidup. Tang mati salah satu. Masih kila beribut. Woi. Tidak kila berubah. Awak berjadilah ninggal masih kila. 5 beradik ini bercikil itu. 5 beradik. Orang dulu 11 beradik. Damai-damai. Akur-akur. 13 beradik. Cocok-cocok. Berteret rumahnya. Akur galau. Ini gara-gara KB ini anak 2, anak 3. Yang 3 secipakan. Yang 2 luak. Beruk dengan bencaya apa tenang. Nah ini yang secara tidak sengaja itu akan membawa azab kepada orang tua. Yang di dunia ini orang ngecek. Cumananya nak ngurus gaeknya. Dah. Nyo 5 beradik tidak akur. Ya satang naik seorang turun katakan. Naik yang ini ngarutkan yang ading no. Naiknya ini ading ngarut kedangnya. Sama tu. Apa masalahnya? Cuman satu. Sempit hati, tidak paham agama dan tidak dengar nasihat orang tua serta tidak bersyukur kepada kedua orang tua. Mujur nian mak kita ni tak kejam. Amun mak kita kejam, oek picit. Nah, selesai. Oek picit itu. Maka sampai kita besar disekolahkan sampai betunak orang pesta kita pesta. Benar-benar tu. Ada orang tua ni tak jujur. Lah 3 cucunya. Utang pesta belum terbayar. Sehari tak pernah ngomong dengan kita. Nah ini. Sebagai anak mesti itu. Apa yang kita pertahankan?
pertahanan kita ni nahankan bersanak dengan iblis. Ngapo? Kata iblis ini. Mulai pikiran kita macam-macam. Sebab kalau nak rusak, mudah nian. Kuncinya komunikasi. Ada kisah lucu suami isteri ini nih. Dan sering aku ceritakan. Suaminya ni motong karet. Entah apalah kerja anak-anak muda ni. Balik dari motong karet. Ban sepedanya, teko peleknya, hilang. Bagian depannya. Ya macam mana nak makannya pelek teko bannya hilang. Ngiring. Ya ngapo ya, kata bininya. Entah anak-anak. Tidak dicari. Iya aku cari. Tidak ada. Kan? Ya Allah. Bininya, anting-antingnya hilang sebelah. Akhirnya, tanpa sepengetahuan bininya, suaminya pergi ke bengkel. Jual baiklah sepedanya. Tidak ada guna. Dia jual sepeda, pergi ke pekan, membeli anting-anting itu sebelah lagi. Karena anting-anting bini sebelah. Rupanya, bininya di pekan, jual anting-anting sebelah untuk membeli ban depan itu. Sampai ke rumah, anting-anting dapat sebelah, ban dapat sebelah, sebelahnya lagi lah hilang. Apa masalah? Nggak surprise lah tuh. Nggak surprise ini. Akhirnya kan anting-anting dapat sebelah, ban dapat sebelah. Coba kalau komunikasi. Jual sepeda dulu beli anting-anting atau jual anting-anting dulu beli sepeda. Itu masalahnya. Minim komunikasi karena ngikuti keras hati. Mudah nian merusak orang lima beradik kalau kita nak merusaknya. Misal, kakaknya melanjutkan kredit mobil orang lain. Kata yang ngasih itu, cuba dulu, batak kudai. Aku hidup ndak pakai DP-DP. Terbayar kamu kreditnya, laju kalah. Yang DP-nya kebilo kamu pacar. Dia bukan nak mobil, tapi diserah ke orang supaya melanjutkan kredit. Kamu bertanci, aku ni lagi bingung ni aku ni kini. Tidak ni tebak daripada ditarik, DP-nya tak usah kamu pikirkan. Ada duit, mulai. Kalau nak dirusak ini nih, tengok dang kamu. Lah bersetum. Aku dengar DP-nya 75. Ada yang ngenjuk kamu. Haram, katakan. Rusaklah itu tuh. Ngapa? Karena sempit hati mestinya alhamdulillah. Dang kudai bermobil jadilah. Nya kita tidak. Dah selamat. Dah nunua. Kenapa? Karena sempit. Mudah nih merusak orang lima beradik. Kalau hatinya keruh, kusut dan sebagainya. Dan hebatnya nih. Tidak pacak dimasuki. Ngapa? Dikecek malam ini. Nyong ngecek. Bukan aku yang ini. Ading berading nih. Dikecek ading berading nih. Kamu nih yang nembanya. Bukan aku. Dang tu nah. Tidak ada yang nak ngalah. Disatukan. Salamnya depan kita. Balik itu. Nyong ngecek. Kamu yang ngadu ngewan tadi. Bukan. Ngapa wan kerwan. Tidak kamu ngadu. Beribut lagi. Barusan bersalaman. Ngapo? Hati itulah kusut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absar. Orang yang model ini, azab bagi dia dan azab bagi mak yang masih hidup, baknya masih hidup atau mak baknya yang sudah mati. Ngapo? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu pemimpin. Tiap-tiap pemimpin ditanya. Pemimpin keluarga ditanya. Tanggung jawab terhadap anak. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lah tidak terjaga lagi baknya. Kalau anaklah bertunaan. Lah tidak lagi kita jagonya. Mana lanang jago bini kamu. Tugas baklah selesai. Ama anak tino, ikuti laki kamu. Tugas tidak lagi kita jagonya. Tapi makin bertunaan, makin jadi. Itu tetap kena azab orang tuanya. Karena sebagai anak yang tidak mau mengerti untuk hal demikian. Macam manapun kita ceramah selagi tidak bisa melembutkan hati, membersihkan hati. Banyak-banyak istighfar bila perlu solat taubat. Berundingnya lima beradik ni. Apa masalahnya? Pacak tak kita suakuran. Terus terang saja di masyarakat itu, adik sanggup membunuh kakak, tapi kakak jarang terbunuh adik.
Di situ kenyataannya. Banyak kakak terbunuh karena adik kandungnya. Tapi kalau kakak kandung dia merasa pengganti orang tua, tidak sanggup membunuh adik. Kenapa seperti ini? Nah, untuk itu almarhum ini guru agama. Guru agama tua. Guru agama yang jadi panutan. Kalaupun kita tidak pacak bersedekah, beramal, karena dalam hadis jelas ini, idza mata ibnu Adam engkau ta'amaluhu minad dunya illa min salas. Kalau mati anak Adam, putus hubungannya kecuali 3. Sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah ini kalau almarhum masih hidup dulu ada bersedekah jariyah. Kalau tidak ada lagi, macam mana bersedekah? Nah, itulah tugas anak-anak. Ada tanci kamu dang itu. Berapa? Ya kita 5 beradik, 500 orang. Nak ngapo? Bak empai ni lum kurban. Itu. Amal 500 orang kita 2,5 juta. Cukuplah kambing siko. Ya, cubalah kamu berunding dengan bini kamu masing-masing. Berunding tidak lama. Nah, 500. Lah ada kurban tertempel di masjid. Almarhum sianu. Ngapo? 5 beradik ini 500 orang. Jadi doa. Alangkah kurana almarhum. Tak? Ya Allah, minta-mintalah anak aku model ini. Sadaqatin jariyah juga. Berikutnya mungkin orang tak membesarkan musola di atas tu lah sempit. Yang di depan situ untuk yang di situ, yang di belakang banyak rumah lagi dan sebagainya. Pacak tak kita bersedekah atas nama gaib? Bersedekah atas nama bak kami, oi. 5 juta, kami 1 juta seorang. Dah usahlah 5 juta. 200 orang. Dapat 1 juta. Berapa sak semen? Catat atas nama almarhum. Kalau kompak seperti ini, alangkah nikmatnya. Sadaqatin jariyah semasa dia dulu masih hidup. Ngalir atas nama dia dari anak-anaknya mengalir. Ini yang susah kita di zaman modern ini. Bab orang tua minjam duit dengan anak itu bukan utang piutang. Kewajiban anak untuk itu. Dan biasanya kalau anak minjam duit dengan kita, tidak kata tagi. Loncong itulah. Amun kita tagi, beribut dengan orang rumah. Lah dibayar, dang tancing mana? Kata jemaah rumah. Nya minjam 5 juta. Uwe dak pula nak anak kandung dikit dan sebagainya. Berjeja kau utang situ. Lah. Nyo tu lah ngecek minjam. Anak aku tu. Beribut dengan orang rumah kita tu. Selesai urusan. Lanjut gitu. Jangan kita minjam duit anak. Lada duit empan ni bak. Lada duit empan ni nak. Nanggung kita. Terbalik dunia ini. Ini kondisi. Yang kedua, ilmu yang tapangubi, ilmu yang bermanfaat. Alangkah lemaknya anak-anak almarhum ni ngecek. Kata bak kami empan ni lo ini, kata bak kami lo ini, kalau tu bak. Ngapo? Ilmu yang diajar baknya itu akan mengalir kepada anaknya, anaknya mengalirkan kepada orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Lah kayak kita guru SD. Berapa ratus yang diajarnya. Mungkin yang diajarnya pernah juga jadi imam, jadi penghulu, jadi pengurus sara. Pahalanya mengalir tuh. Model ini, cara model ini. Belum lagi kalau murid yang diajar ke masuk orang 1000 yang diajar orang 500. Tidak ada satu pun yang jadi guru. Lah jadi guru pula yang itu. Mengalir. Nih maka anaknya tidak pacak mewarisi ilmu gaibnya. Mestinya gaibnya diwarisi. Nah, kalaupun dari dua hal ini masih tersisa, ada cara lama yang tidak lagi diamalkan orang sekarang. Apa itu? Kalau orang dulu, setahu aku, kalau ninggal bak kita, seluruh pakaian yang ada tu disedekahkan. Nyo kita ni 3 lemari. Jangan diapa-apakan ni, untuk kenang-kenangan. Mak jo nak pakaian bak. Ini pakaian bak ke pekan, ini ke pesta. Apa gunanya? Tidak ada. Kelusu, renyas, model-model itulah. Tapi kalau dia pernah pakai jas, disedekahkan jas itu kepada orang. Amun jas tu elok. Weh. Bukan tahunan, puluhan tahun. Orang pesta pakai jas ini. No, katakan jas alap. Ya, punya almarhum ini nih. Alhamdulillah. Mati yang punya jas, digilirkannya punya kepada orang. Tetap akan mengalir pahalanya itu. Kain-kain yang elok dikasih kepada orang. Daripada disimpan tidak ada manfaat. Itu kalau dulu. Kalau ada baju-baju almarhum, kasihlah kepada orang-orang yang bisa
Makanya itu. Karena akan menjadi pahala. Kalau orang ngecek ada masalah. Ayo katakan batik baru. Batik almarhum. Ini. Nah pas 90. Itulah seukuran dengan badan kita. Nah. Orang bangga makanya. Yang tidak boleh itu kita ngecek. Bukan baju bak kami ini. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau yang makai itu ngecek. Tidak masalah. Nah ini tegas kita. Ini sedekatin jariah mestinya anak-anak itu. Lemak kalau anak banyak itu. Apalagi kalau anak dikit. Mudah nih aturan itu. Giliran. Yo atau nga atau wo atau ding. Sampai ngantat gulai mak petang nih. Ya. Woi dak bergulai dek. Ya kami ni ada gulai apa? Ikan guan campur rebung masam. Iya alangkah lemak. Wah minta dek. Ni kabar ni. Ambil sini. Alangkah lemaknya model itu. Keberikutnya wahnya ngomong. Itu. Oh diam kamu gulai dek. Belum. Nah. Dan kamu tadi dapat gulai ruso. Iya lemak itu tu. Enggak kabar. Enggak. Aku malas ngantar sini. Kamu ngambil. Datang adik ngambil itu. Ini yang kita. Yang model itu perbuatannya. Almarhum nengok ke dunia ni. Dia tersenyum. Ya Allah. Alangkah bahagianya. Dia melihat anak-anaknya seperti itu. Nah ini yang susah gitu. Ini bukan penyakit dulu, penyakit kini. Anak Adam dan Hawa tuh baik belago, dua beradik tuh Kabil Habil. Itu. Nah, jadi kalau ada anak yang jahat tuh mungkin masih keturunan Kabil Habil itu tuh. Mungkin itu. Nah ini. Yang ketiga awaladin solihin wa yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan. Ngapo Rasul nurun doa? Pertama doa itu tidak bermodal. Ngangkat tangan baik modalnya tu. Tidak hendak membaca aminkan doa imam tu. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dapat galau tu. Mukmin mukminat, muslimin muslimat al ahya'i minhum wal. Yang hidupnya mati, Islam yang mukmin. Dapat amin kata kita. Sampai ke gaya kita. Nak berdoa dewek juga boleh. Cuma ada syaratnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada kata Tuhan orang bertanya tentang aku, jawab aku dekat. Artinya kalau berdekatan, tidak perlu nak meki-meki ya doa ni. Pelan-pelan, tidak apa-apa. Berbisik-bisik baik. Karena dekat. Yang kedua makna dekat ni bukan cak kami dengan Pak Kades ni, tapi hati dekat. Kalau dekat hati itu beda. Nak buktinya, cuba tengok semua suami isteri beribut. Beribut tu kadang-kadang jaraknya 2 meter paling jauh. Why suaranya sampai ke darat itu. Ngapa ke benda? Apa ini? Oh, jadilah dengarkan. Jemam. Maluan. Nangkalah. Oh, aku ceraikan. Wah, cacam itu. Cacam. Ngapunya sekencang itu? Padahal jaraknya dekat, hatinya yang jauh. Makin kencang, makin jauh hatinya. Itu beda dengan orang metean. Diam aja. Kan hatinya dekat. Tahu-tahulah bunting. Nauzubillah. Ini yang berkata hatinya. Kalau pacak itu kita bertaut hati itulah. Ini yang kita. Nah Allah tu seperti itu. Itu satu. Yang kedua, lanjutan ayat ini tadi Al-Baqarah 86 nih. Kata Allah, ujibud da'wat tadda'i idza da'an. Aku penuhi permohonan yang bermohon. Berdoa itu bermohon, bukan berpuisi. Ya Allah, ampuni mak bapak aku. Lapangkan kuburnya. Jangan diazab, ya Allah. Jangan disiksa. Selesai. Amunnya tidak diazab, tidak disiksa. Nikmat dolar. Kalau, ya Allah, tidak terjangkau pikiranku alam barzahmu. Seberapa luas di sana dan seberapa sempitnya kuburan itu. Tak terbayangkan ya Allah. Mungkin lebih gelap dari malam.
mungkin lebih luas dari akhirat. Tuhan hanya kendak kau ni apa? Itu berpuisi apa? Jadilah ampuni kami, mak bak kami. Ibuku yang masih panjang umurnya, kuat sehatkan ya dalam ketaatan kepadamu. Dia hidup itu untuk taat kepada Allah. Bapak kami yang sudah engkau panggil, tempatkan di tempat yang layak, ya Allah. Jangan diazab, jangan disiksa. Selesai. Itu doa kita. Cuman di ujungnya itu ada syaratnya. Falyastajibuli. Hendaklah mengikuti perintahku. Apa perintahku tuh? Yang pertama, 5 rukun Islam itu. Yang kedua, jauhi larangan. Itu. Apa jauhi larangan ini? Iya, sesama kita nih jalin silaturahim. Jauhi permusuhan. La yadkhulul jannah mangqati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu. Yang menjalankan perintah ini seberapa mampunya. Tidak sanggup solat tegak, boleh duduk. Ada anak nikah orang dusun baru nih, nikah ke muka-muka, kita antarkan. Tidak usah sembahyang 5 waktu, diundakkan baik zuhur dengan asar, jamak namanya. Nak gancang, jamak zuhur asar kasar. Itu, jamak kasar namanya. 4 rakaat jadi 2, yang waktunya terpisah digabungkan. Boleh itu tuh. Tidaknya tahan puasa Pak Ustaz itu. Tepucat ijang kata orang. Tepelua kuning, tepelua liut. Entah macam mana pelua liut itu tuh. Ada usah puasa, ganti nanti sehat. Idaknya anda sehatnya Pak Ustaz sepanjang itu. Bayar pidia. Apa pidia? Ngasih makan orang. 1 mut sehari. Segini 1 mut ini. Segini secanting itu. Secanting itu untuk 2 kali makan. Itu. Medan dah repot, kasih beli nasi geprek 10.000, 20.000 sehari. Selesai urusannya tuh. Berzakat, tidak baca berzakat Pak Ustaz. Kami ni syaro makan. Duduk di rumah orang zakati kita. Nah itu perintah Allah ringan. Nah cuma larangan ni mutlak. Kata Tuhan jangan tu karena merusak dengan kita. Nah saya galak ngomong di dusun. Jadilah ikuti judi online, nyelot-nyelot, nyeketer itu tuh. Ngapa? Pernah nengok boneka catip dah di warung tuh. Ada boneka catip tuh kan? Nah, boneka. Itu harga boneka tuh kalau harganya sebuah boneka tuh 5.000. Itu sudah diatur catipan itu, Pak. Paling cepat catipan yang ke-15 baru dia baca nyangkut. Kalau setiap nyatip dapat habis boneka dalam tuh. Itu sudah diatur. Kalau harganya tuh 5.000, 1 koin tuh 1.000. Maka urutan ke 20.000, lah 20 orang baru dapat 1 nyatipnya. Nyola untung 15.000, keluar 1 bonekanya. Itu boneka catip lah diatur itu tuh. Ada yang dapat karena faktor keberuntungan pas urutan yang gitu nyo dapat. Apalagi judi online, 14 link dibuka, link ke 1 untuk pejudi. 13 link yang lain untuk bandar. Nyo dapat 140 juta, 100 juta hilang. Lah tidak apa-apa. Yes, katakan jackpot. Nyo kena yang link pertama itu. Padahal bandarnya lah dapat 140 juta. Kita dapatlah tanci-tanci, dikit dan sebagainya. Nah, ini kita. Cuman otak kita ni lah kalah. Jangankan masalah judi, kaput kita jual. Itu tuh. Haram bukan kami makan Pak Ustaz. Dia apa kan? Bayar kredit motor jadilah sama bahaya. Haram juga. Nah ini kita. Ya bagi yang buang bayar 15 sekilo makin kita kan. Nah, itu pula hitung-hitungan kita. 30 kali 15 nemen. 400-an. Nah hitung-hitungan kita seperti itu. Nah ini. Maka kita ikuti perintahnya. Salat, puasa. Nah. Yang kedua, wal yu'minu bi, beriman kepada Allah. Tanda orang beriman itu percaya kepada Allah. Urusan-urusan kita ini sudah ditentukan oleh jodoh, maut, balak, rezeki. Itu sudah diatur oleh Allah. Ada orang yang ngomong, kalau model itu, tidak usah kita bekerja Pak Ustaz. Bekerja itu bukan nyari rezeki, tapi nyari ridho Allah. Banyak kita tergelincir. Suksesnya sianudak. Wajar, tekunan dia.
Berarti kita yang tidak sukses ni tidak tekun. Marah orang kelak. Ada pak bengkel ban tu buka 24 jam. Mak itulah hartanya. Ada warung buka 24 jam. Rumahnya model-model itulah. Ada yang berangkat jam 9. Balik jam 11. Undangan rapat jam setengah 2. Mulai rapat jam setengah 4. Itu rombongan DPR tu. Itu. Lancar rezekinya. Itu. Nah ini. Nah ini. Jadi apa masalahnya? Bukan masalah tekun. Rezeki Allah. Kalau kurang contoh, Sa'labah itu pak. Semiskin-miskinnya orang. Sa'labah ni. Datang ke Rasul, doa kakakku Rasul. Minta apa? Ya minta pakai jaya dikit. Kamu ngina aku ni. Ngina. Jaya apa miskin? Miskin. Ya ngapa-ngapa minta kayu? Melah aku balik aku dan. Datang lagi. Ngapo kata. Lu kemari minta doa kak. Oi kamu ni. Balik aku dan. Petang berikutnya datang lagi. Ngapo Sa'labah? Kain selembangnya katanya geruluan ni. Ngapo? Jemur rumah telanjang. Ya ngapo? Ya pisah. Inilah kain. Menaku keluar jemur rumah telanjang. Ama jemur rumah keluar aku telanjang. Sabar kata Rasul. Ida kamu diam enggak sabar nih. Doakanlah aku ni kayu. Siapa yang punya kambing 2 ekor? Aku kata. Kasih Sa'labah. Dikasih 2 jadi 4, 4, 8 sampai beratusan. Mulai. Tidak lagi sembahyang 5 waktu. Amula ribuan paksa ke ujung dusun. Keluar dusun. Tidak pacak melihara kambing ni ribuan tu. Tinggal lebaran Idul Adha, Idul Fitri. Pas kata Rasul, ada perintah zakat. Ambil zakat kambing Sa'labah. Carilah kambing-kambing kacang, kambing-kambing konten. Dibawa Umar. Nah, ini zakat Umar. Zakat Sa'labah. Celaka Sa'labah. Balik miskin lagi. Karena ditakdirkan oleh satu. Tapi kalau ditakdirkan kayu, Abdurrahman bin Auf contohnya. Kayu mulai dari Mekah. Kata orang Mekah, jangan kau ikut hijrah Nabi. Nah, ngapa kamu? Kami angkat kau jadi kepala suku. Aku tidak. Amu kendak bawa pakaian di badan. Dibawanya pakaian di badan. Hilang. Harta bendanya. Sepia dia dibawa. Pakaian di badan. Sampai ke Madinah. Kau tidak apa Sa'labah kata Rasul. Orang kebagian galau. Rumah ada. Kebun kurma ada. Tidak. Aku nak tunjukkan di mana pekan. Pekan Selasa di Karang Tinggi ni. Pekar Baar di situ pekan Kamis. Pekan Selasa beli kambing. Jual ke Pekar Baar. Pekar Baar beli kambing. Beli Kamis terus. 2 tahun jadi orang terkaya nomor 5. 10 tahun jadi terkaya nomor 1. Kata Aisyah, woi Sa'labah kau nian, kau ni Abdurrahman. Kata Rasul, setiap sen duit kau ni kelak ditagih oleh Allah. Dari mana kau dapat? Cacam? Cak mana ini? Akhirnya dia beli kurma se-Madinah tu. Seluruh kurma dibeli dengan harga normal. Tumpukannya di gudang. Habis duitnya. Alhamdulillah aman. Kelang beberapa hari datang orang dari Persia. Ngapu? Rajonya sakit. Penangkal obat itu kurma busuk. Nak sekian puluh ribu ton. Kata orang Abdurrahman punya. Dia beli dengan 10 kali lipat. Disnya kayo-kayo. Jangan kita ngecek karenanya tekun, dia berusaha. Jadi kita yang tidak tekun ini tersinggung. Lah lumayan orang berkebun sawit. Orang berwarung, orang ngutang terus. Macam mana nak orang sukses gitu kan. Nah ini, jadi bukan tidak tekun. Takdir kita sebenarnya. Jadi apa guna kita usaha? Mencari ridho Allah. Akan ada catatannya kelak di situ. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Pangkat di jabatan kasarnya nih. Serempak diangkat. Kawan lah maju. Dapat eselon 4. Dapat eselon 3. Kita maju. Nyetap lah. Gitu. Oh, katakan main macam ini. Tidak ada yang pajak dimainkan. Katakan. Nah ini kondisinya. Tapi ketenangan belum tentu dari itu. Nah ini doa. Maka tugas anak-anak tu makin banyak anak, makin banyak semestinya doa. Apa akan sampai galau? Belum tentu. Dikit anak tidak membatasi doa kepada orang tua. Kalau doa sama-sama ni batas ini kelak 40 baru kita baca kumpul lagi ni. Kelang 40 hari itu macam mana? Tidak ada yang doakan orang tua kita. Ada mungkin dari pulian Allah waqfil lil mu'minin wal muslimin wal muslimat al ahya. Itulah kita dapat tu. Kepingkan kecil. Tapi kalau doa anak cotom dia dapat, double dia dapat dari situ. Itu kalau anak berdoa. Kalau anak bersakat, tidak ada dapat apa-apa. Yang dia dapat azab. Yang hidup dapat jijian masyarakat. Yang mati dapat azab karena tidak punya anak yang berbakti kepada orang tua. Terakhir, ngapa agak pendiam malam ini? Serius pecah ini.
Untuk kita yang hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati. Berapa lama kita hidup, itulah lewat. Yang menjadi catatan ini macam mana, berapa sisanya lagi. Sisa inilah yang tidak kita pakai sebaik-baiknya. Naknya 100 tahun lagi, naknya 50 tahun lagi, nak 30 tahun lagi. Umur itu artinya manfaat. Ada tak manfaat kita hidup? Kalau tidak ada kemanfaatan kita hidup, berarti pendek umur kita tuh. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amal. Baik manusia itu panjang umurnya, bagus amalnya. Itu yang kita harapkan. Amal itu apa? Perbuatan. Perbuatan ini ada yang namanya syariat, ada namanya adat itu. Terhadap syariat kita jalankan, terhadap adat asal tidak bertentangan dengan syariat dijalankan. Kelak kita dikabut orang tidak beradat itu tuh. Nah, syariat ini seperti yang kita sampaikan itu tadi. Allah sudah titip kepada kita bekal iman. Luar biasa, Pak. Kita ketemu Rasul tidak. Bertemu dengan sahabat tidak. Dengan tabi'in tidak ketemu kita. Tapi kita masih percaya kepada Allah. Masih percaya kepada Rasul. Luar biasa kita. Diguncangkan dengan COVID, tidak runtuh gitu. Tetap seperti ini. Luar biasa. Nah, tinggal macam mana lagi kita menjalani hidup yang ada. Kalau urusan-urusan yang lain, kita kutip cerita Ali bin Abi Thalib. Kisah nyata. Ali bin Abi Thalib balik ke rumah, anaknya Hasan Hussein itu nangis. Dia nanya Fatimah, "Nyo ngapu nyo menangis?" "Lapar," kata Fatimah. "Aku tidak pacak masak karena tidak ada bahannya." Nah, jadi ya aku nak ke pekan, ini nak tertinggal siapa pengasuh. Ada duit ini 6 dinar katanya. Kau belanjolah 6 dinar. Pergi Ali bawa 6 dinar. Sampai di jalan ada orang megang perut. "Ngapo, Pak?" "Lah 3 hari aku tidak makan. Lapar nih," katanya. "Wah, kasihnya 2 dinar." Nah, belilah belanja 2 dinar, tinggal 4 dinar lagi. Belum lama berjalan, ada orang telungkup di batu. Nah, tuh. "Ya ngapo? Panas-panas matahari telungkup sini, ngganjal perut ini." "Lahnya ngapo? Last minggu tidak makan. Anak aku 4,5 hari, inilah seminggu. Ini 2 dinar, belanja lah." Tinggal 2 dinar. Sampai ke pekan, ada orang megang kambing, diikatnya tali kambing itu ke leher, terus lengannya dikancani. "Ya ngapa model ini, Pak?" "Tidak kuat megang lagi." "Kambing tidak laku-laku, makanlah, tidak pernah lah. Nunggu kambing ini." "Ya ngapa cak itu?" "Biar kambing ini tidak lari, aku nak megang tidak terpegang lagi. Kambing ini liar," katanya. "Oh, wah," kata Ali, "sabar Pak Yong." Ali ini beli roti untuk orang yang disuapi Rasul. Rasul ini semasa hidup nyuap ada orang butuh. Gitu. Beli roti ini, harapan Ali sisa roti yang dibelinya inilah untuk anak-anaknya. Rupanya habis roti itu, ibu tuh belum juga kenyang. Yang butuh. Ayo gaduh ini. Gitu. Balik, habis duit ini, ketemu lagi yang jual kambing. "Jualah kambing aku tuh." "Berapa nak jual?" 80 dinar. "Aku nih bukan tidak jual kambing, tapi amanah kata bini aku tadi suruh belanja. Aku pamitkan dulu orang rumah. Tidak apa-apa, bawalah dulu kambing tuh." Bawa kambing. Sampai ke rumah, buka pintu, Fatimah datang. "Alhamdulillah, dapat juga rezeki dari Allah." "Maksud kau?" kata Ali. "Itu kambing serika, itu jadilah makanan kita." "Wah, ini bukan kambing kita. Duit 6 dinar tuh aku sedekahkan karena ada orang yang lebih 3 hari tidak makan. Anak kita baru setengah hari." "Alhamdulillah," kata Fatimah. "Itulah sebenarnya rezeki kita." Jadi kambing ini aku dapat amanah suruh jual, siapa tahu rezeki kita resiko. Belum lah kan anak nih berangkat jual. Aku ni nak pamit dan jual kambing nih. Ketemu di jalan orang bawa unta. "Oi, jantan kami." "Iyo." Periksa tanduk. Periksa.
kaki, janggut di tengah. Inilah nih, ini pas nih. Kata ngapo? Dikira Ali kambing maling. Mak aku nyuruh nyari kambing. Nak jenggot sekian nian, nak tanduk sekian nian, nak badan dijengkalnya pas nian kambing kau nih. Berapa kau nak beli? Nak kau jual? Jual. Kau beli 100 dinar. Idah katanya. 250 dinar. Idah katanya. 500 dinar. Idah lah kata kau nak jual. Lah ya aku nak jual. Berapa? 80 dinar. Didik kau nih. Aku nak beli 100 dinar. Lah idah amanah disuruh beli. 80 dinar. Kalau kau nak 80 dinar, mana duitnya? Nah ini nah. Ini duit 80 dinar. Ini sisa duit mak aku disuruh sedekah. Nah, sepaket ini. Bawa lah kalau 500 dinar. Ini beli kambing. Amu kau sedekah saya itu, alhamdulillah aku kasih lah. 80 dinar tetap. Sampai ketemu orang di pasar tadi. Laku, betul. Laku. Ini 80 dinar harga kambing. Ini sedekah orang yang jual kambing tadi. 500 dinar, lebihnya 420 lagi. Ambillah. Yang kamu tidak ada. Aku balik katanya kan. Akhlak dulu katanya kan. Pegangnya. Kau tahu tak yang kau kasih 2 dinar tadi? Tidak tahu aku nyelam. Aku itu tuh. Kau tahu tak nelungkup di batu tadi? Tidak tahu. Aku itu tuh. Kau tahu tak yang megang-megang sapi dan sebagainya? Tidak tahu, aku juga tuh. Kau tahu tak yang nawar 500 dinar, 20 dinar, 200 dinar? Tidak, aku. Iya. Kau siapa? Aku Jibril. Aku malaikat. Luar biasa. Ini rezeki untuk kau galau. Nah zaman kita ini Jibril tidak galak lagi turun. Karena dijanjikan tim sukses baik kita merangai. Apalagi kita kurang amanah. Pertama maksud aku kejujuran kita ni lah mulai hilang. Gitu. Yang kedua, korang ngecek 80, belum kita nah. Kita lah ngecek 120 ah. 40 kita tanggung, kelak dengan yang punya kambing kita minta lagi. Laku 80, mana dia aku? Dapat. Nah ini. Jadi rezeki itu bukan banyaknya tapi barokahnya. Nah terhadap barokah inilah yang nak kita kejar. Macam mana mencapai barokah itu? Syukuri dengan apa yang ada. Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas ibadah ni bukan kepada laki-laki. Semuanya sama dulu. Dulu Tino itu tidak ada harganya. Di zaman jahiliyah. Luar biasa kita ni Pak. Kita ni dipanggil dengan 2 panggilan oleh Allah. Yang pertama ya Bani Adam. Karena kita ni anak keturunan Adam. Yang kedua kita dipanggil dengan zurriyatan hamalna ma'an Nuh. Al-Isra ayat 3. Zuriyat itu keturunan. Keturunan orang-orang bersama Nuh. Ngapa dipanggil 2 ini? Nabi Adam seluruhnya kita. Zaman Nabi Nuh. Nuh itu 950 tahun umurnya. 950 tahun itu surat Al-Ankabut ayat 14. Dari 950 itu umur 350 barunya jadi Nabi. Berarti 600 tahunnya jadi Nabi. 600 tahun jadi Nabi, dapat pengikut 80 orang. Kalau mendirikan partai, dapat kartu anggota 80 orang, bubarkanlah. Tidak akan lulus verifikasi. Bayangkanlah 600 tahun jadi Nabi, dapat 80 yang beriman. Teko bini Nuh itu tidak taat. Anak Nuh itu kan namanya tidak taat. Gitu. Jadi kalau ada bini ustad melawan dengan ustad, maklumi baik. Bini Nabi melawan. Apalagi bini jamaah. Ya lu mana menang di sini Pak Ustad? Ya anggap aja masih sanak bini Nabi Nuh. Selesai. Nah, itu. Karena lah 600 tahun jadi Nabi, lah dikecek, lah dinasehati. Oi kamu nih, kata Nuh, makan dari Allah, tidur di bumi Allah. Tempat di bumi Allah. Marolah beriman. Tidak juga ndak. Berdoa Nuh. Surat Nuh ayat 26. Ya Rob. La tazar alal adi minal kafirin dayyar. Jangan kau suruh hidup. Ugang kambangan ni di atas dunia kalau masih kafir.
Kata Tuhannya ngapo nu? Kalau nyekapir betunaan dengan kafir, nyekapir nikah dengan kafir, anak itu kafir tulak lah. Pantun orang Jawanya, bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Gitu. Oleh Allah, kalau model itu buat kan kapal. Nuh disuruh buat kapal. Berarti secanggih zaman Nuh itu pasti bikin kapal. Bukan biduk kapal. Siang beriman aja. Orang 80 ini naik. Bininya dan anaknya dan kemudian binatang ternak bawa sepasang-sepasang. Kerbau sepasang, sapi sepasang, kudo, kambing, sapi, ayam, beri-bedi, entah kaput dibawa pada. Masih banyak kaput ini. 80 orang naik kapal, selesai, Allah turunkan hujan dari angin, dari bumi keluar. 6 bulan banjir zaman Nuh itu. 6 bulan banjir, gunung tenggelam. Kemana lagi nak nalak puntung 6 bulan? Gas 3 kilogram ni tak merata. Itu. Nah, ini kondisinya. Jadi yang selamat orang 80 nah. Itulah makanya dikatakan kita ni keturunan dari zuriat Nabi Nuh. Orang 80 itulah lagi sisanya. Itulah kita ini. Segonya orang beriman. Sampai kepada zaman Rasul. Rasul tidak mendoakan bunuh agalo. Tidak. Tapi diperbaiki dari akhlaknya. Rasul itu doanya manjur. Karena akhlaknya bersih. Hatinya bersih. Kita ni ngapo puas berdoa tidak dikabulkan? Karena hati kita kotor. Ya Allah, jak pula aku harus gelak belai tu. Ya nak ngapo nak membandingkan orang? Minta-minta baik elok belai tu. Ngapo? Getah karet belai tu. Lok kencing cukung kopiak. Macam mana kalau rezeki begitu? Yang kita kadang-kadang awis quinoa kata orang Rejang. Quinoa tu yang tumpah waktu kita tidur tu. Berapa ni yang tetes? Pisaunya belum sampai, getahlah kering. Itu saking kata. Jadi bukan itu urusan rezeki. Jadi sego kita beriman itu faktornya banyak. Rasul pacak merubah dunia ini dengan akhlak. Kita juga pacak merubah diri kita sendiri dengan akhlak. Itu. Tinggal macam mana kita membina. Untuk itu, masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Tino lanang itu lebih tebal otak tino. Otak lanang tipis. Nah, makanya ibu-ibu, dengan kami lanang ni, menak ngecek jangan berbelit-belit. Bab kita lanang ini tidak paham dengan ujian. Misalnya, Pak, aku masih masak, anak belum dijemput. Kata kita matikan dulu kompor ni. Marahnya tu. Biarlah anak-anak banyak kawannya kelak. Pacaknya balik dewek. Marah dia tu. Kananya nak ngecek jemput anak aku masih masak. Itu kenanya ngecek tu. Tapi berbelit-belit. Aku masih masak. Anak belum dijemput. Apa maksudnya? Padahal cukuplah jemput anak. Sudah kita jemput kelak. Itu kadang-kadang kamu belit-belit muda itu. Kita jangan. Yang lebih paham lagi, ada kawan saya, itu, bermobil dengan bininya. Lewat rumah makan. Lapar ayah? Belum, katanya kan. Lewat pangsit ris. Enggak makan pangsit. Idak, kata lakinya. Sampai lewat geprek. Makan geprek? Enggak ada. Idak. Sampai ke rumah, gemetar bininya bawa mie. Ngapa bu? Aku lapar nian. Lah rupanya dia yang lapar. Ngecek, kata lakinya kan. Ya aku tanya tadi, bapak lapar belum? Belum. Ya walaupun kita tidak lapar kan kita pacak ngopi. Tidak makan. Itu istri itu. Orang rumah tu model itu. Perempuan model itu. Nyo nanyo ke lakinya. Rupanya dia yang kelaparan. Kecek, Pak berhenti dulu. Aku nak makan. Lapar. Berhenti lanang tu. Nah ini. Jadi maksud saya. Kami lanang ni tidak usah nak pakai bahasa belit-belit. A, B, B. Nah kita tino. Kita lanang ni juga seperti itu. Jangan pula kita mudah membentak tino ni. Ngapo? Itu membekas ribut 20 tahun yang akan datang. Itu diungkapnya. Bukan main kamu membentak aku 20 tahun yang lalu. Masih cacat. Kebilo pula itu. Kamu tidak teringat. Tapi aku merasakannya. Cacat. Nah itu. Itu Tino. Nah untuk itu. Allah pasangkan suami istri itu saling meneset. Jangan pula kita jadi sumbu kompornya. Tengoklah sanak kamu. Tengoklah pemilik kamu. Jangan. Bila kita jadi itu. Orang ngecek dan sebagainya. Oh beda ni anda. Jangan membeda-bedakan cak itu. Orang-orang kita. Itu kakak saya. Itu adik saya.
Jangan kita dibumbui oleh orang lain. Mohon maaf itu. Banyak orang konsultasi ke rumah, Pak. Kemantu suami istri. Kesian saya tengok. Mak Tino tu nian nyuruh cerai dengan lakinya. Aku tidak bisa, Pak Ustaz, melawan aku dengan mak tu. Sekali itu dia nelpon, aku tidak cerai dengan laki aku. Nak ngapa mak? Itunya yang bikin anu tu. Terpaksa aku membentak. Berdosa tak? Berdosa, saya bilang kan. Tapi kau taat dengan suami, tinggal kau minta maaf. Mak Idan tak maafkan. Tunggu dulu, saya bilang. Sabar-sabar dulu. Baru sekitar 3 hari yang lalu dia ngomong lewat WA. Makasih Pak Ustaz, mak akulah maafkan aku. Ini kadang-kadang tu. Jadi perusak kita ni bukan orang lain. Dari keluarga-keluarga kita ni lah dulu. Untuk itu, tidak pacak nyuruh orang baik, jangan merusak berjadilah. Itu tu. Ini kita. Mudah-mudahan almarhum yang tokoh kita ni, guru agama zaman dahulu, jadi panutan kita. Jadi pengantar anak-anaknya menuju kepada surga, jangan pula kita jadi azab. Ngapo orang banyak datang sampai nuju malam ni? Tandanya orang menghormati orang tua kita. Tapi kalau kita tidak menghormati orang tua kita, siapa lagi? Ini bukan kepada anak almarhum. Maksud saya terhadap orang-orang tua kita yang masih hidup. Model itu kita dengan orang tua. Saya pikir demikian. 1 jam saya penyampaian ini. Mohon maaf kepada Allah menampun. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah.